Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Diah Ayuning Tias dengan NIM 12111904146. Saya berasal dari program Studi Teknik Industri, Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Studium General, yaitu pada modul kelima nih, ya, yang berjudul Communicating Your Research. Jadi, maksudnya adalah mengkomunikasikan penelitian Anda. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama adalah social impact. Jadi, how to build empathy in research. Jadi, apa itu empati? Empati adalah kapasitas unik manusia untuk merasakan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati, atau kelaparan orang lain, seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Berdasarkan Clark pada tahun 1980, ayat ke-187. Selanjutnya adalah mengapa empati itu penting gitu. Jadi alasan mengapa empati itu penting karena memberikan kita kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari sudut pandang orang lain terkait dengan peningkatan pemikiran kritis, kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Menurut Gallo, 1989, Hiba and Berry 2011. Selanjutnya adalah apakah empati itu bisa dilatih? Jadi, setiap individu itu memiliki tingkat empati yang berbeda-beda, tetapi bisa terlatih. Itu menurut Clark pada tahun 1980. Jadi, proses reflektif misalnya diskusi, menulis, ataupun menggambar yang memperluas perspektif kita dapat membangkitkan empati. Rockwell et al. 2019, Everhart 2016. Selanjutnya adalah ensuring visibility. Jadi, 7 strategies for scientists to communicate their research and create a brand. Jadi, promoting your article for maximum interest. Jadi, mempromosikan artikel Anda untuk memaksimumkan minat. Adapun cara memaksimalkan visibilitas artikel. Presentation are communication tools that can be used as demonstrations, lecture, speeches, report, and more. Selanjutnya adalah cara memaksimalkan visibilitas artikel. Yang pertama itu menemukan jurnal yang tepat. Kemudian mempublikasikannya, membuatnya mudah ditemukan, perkaya artikel Anda, promosikan artikel Anda, berbagai data, dan konferensi. Jadi, menemukan jurnal yang tepat itu, Anda ingin artikel Anda menjangkau audiens target Anda, memilih jurnal dengan ruang lingkup yang tepat untuk makalah Anda adalah langkah yang paling penting gitu dan yang paling pertama. Menemukan jurnal Elsevier untuk publikasi Anda sangatlah mudah. Jadi, kunjungi journalfinder.elsevier.com, kirimkan judul dan abstrak Anda. Kemudian, teknologi pencarian cerdas tersebut akan merekomendasikan kecocokan terbaik untuk pekerjaan Anda. Anda kemudian dapat mengirimkan makalah Anda langsung ke jurnal tersebut. Selanjutnya adalah publikasikan. Setelah artikel Anda diterima, biasanya artikel tersebut akan dapat diakses dalam beberapa hari melalui Science Direct, platform terkemuka Elsevier untuk literatur ilmiah telaah sejawat. Kami terus mengoptimalkan platform dan mengindeks konten yang berarti mesin pencari dan alat pencarian dan penemuan lainnya dapat menemukannya dengan mudah. Selanjutnya, perkaya artikel. Dengan
format digital baru yang biasa digunakan dalam penelitian modern, pengayaan ini menyempurnakan tampilan online artikel Anda, menawarkan wawasan yang lebih baik dan banyak kutipan. Perkaya artikel, maaf saya ulangi ya. Jadi perkaya artikel tadi itu dengan mendukung format digital baru yang biasa digunakan dalam penelitian modern. Pengayaan ini menyempurnakan tampilan online artikel Anda, menawarkan wawasan yang lebih baik kepada pembaca. Selanjutnya adalah promosikan artikel Anda. Ada berbagai cara yang dapat Anda lakukan untuk memudahkan pembaca mengetahui dengan cepat apakah penelitian Anda relevan dengan kebutuhan dan minat mereka, misalnya dengan menambahkan temuan utama penelitian Anda sebagai kumpulan poin-poin di bagian atas artikel online Anda. Sorotan penelitian ini tersedia untuk sebagian besar jurnal kami. Selanjutnya adalah berbagi data. Berbagi data penelitian adalah praktik ilmiah yang baik. Berbagi data membuatnya dapat diakses dan memungkinkan orang lain untuk mendapat wawasan baru dan membuat interpretasi untuk penelitian mereka sendiri. Sebagai penulis, Anda dapat memilih untuk menyimpan data Anda di repositori, seperti Mendeley Data, data.mendeley.com. Jadi untuk membuat kumpulan data, Anda dapat dikutip secara independen dan menautkannya dengan artikel Anda. Anda juga dapat memiliki untuk mengirimkan artikel data singkat yang ditinjau oleh rekan sejawat. Artikel data Anda akan diindeks dan ditautkan dengan artikel penelitian asli Anda. Yang terakhir adalah konferensi, yaitu presentasi, dan jaringan di konferensi mempersonalisasi pekerjaan Anda, memberikan wajah dan suara, dan dapat menciptakan peluang baru untuk berkolaborasi. Pastikan Anda terhubung dengan delegasi lain di Facebook dan LinkedIn, dan arahkan mereka ke situs web atau blog Anda. Jika Anda membuat poster untuk konferensi, mungkin disertai selebaran. Anda juga dapat mempostingnya di situs web Anda dan membedakan tautan di blog, profil media sosial, CV online, ataupun halaman institusi Anda. Selanjutnya adalah Inclusion and Diversity Researchers. Jadi menurut data terbaru, keragaman dalam akademisi itu mengarah pada penelitian ilmiah yang lebih berdampak. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan di mana setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil yang sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu ada How to Integrate Sex and Gender and Intersectional Analysis into Research. Jadi, membedakan jenis kelamin dan gender, kemudian ada mengintegrasikan analisis jenis kelamin dan gender ke dalam desain penelitian. Yang pertama itu membedakan jenis kelamin dan gender. Tujuan analisis jenis kelamin dan gender adalah untuk mempromosikan sains yang ketat, dapat direproduksi dan bertanggung jawab. Memasukkan analisis jenis kelamin dalam gender ke dalam desain eksperimental telah memungkinkan kemajuan di banyak disiplin ilmu, seperti peningkatan pengobatan penyakit, jantung, dan wawasan tentang dampak sosial dari bias algoritmik. Kami menyediakan peta jalan untuk analisis jenis kelamin dan gender lintas disiplin ilmu dan meminta peneliti, lembaga pendanaan, jurnal peer review, dan universitas untuk mengkoordinasikan upaya untuk menerapkan metode analisis jenis kelamin dan gender yang kuat. Yang pertama itu ada jenis kelamin, mengacu pada atribut biologis yang membedakan organisme sebagai laki-laki, perempuan interseks berkisar antara 1:100 sampai 1:4.500 pada manusia, tergantung pada kriteria yang digunakan. Dan hemafrodit lebih dari 30%.
lebih dari 30% hewan, bukan manusia yang bukan serangga. Yang kedua ada gender, mengacu pada faktor psikologi, sosial, dan budaya yang membentuk sikap perilaku. Stereotype, teknologi, dan pengetahuan, dan gender itu mencakup 3 dimensi yang berkaitan. Selanjutnya adalah mengintegrasikan analisis jenis kelamin dan gender ke dalam desain penelitian. Yang pertama, pemahaman yang lebih dalam tentang dasar yang dimediasi genetik dan hormon untuk perbedaan jenis kelamin dan kekebalan. Misalnya, menjanjikan wawasan tentang imunoterapi kanker baru, bukti bahwa sistem pengenalan wajah salah mengklasifikasikan jenis kelamin lebih sering untuk wanita berkulit gelap daripada pria berkulit terang telah menyebabkan penyempurnaan dalam fisik komputer. Yang kedua, itu memahami respons berbasis jenis kelamin terhadap perubahan iklim, memungkinkan pemodelan perubahan demografis yang lebih baik antara organisme laut dan efek hilir bagi manusia. Dan yang terakhir itu analisis jenis kelamin atau gender dapat menjadi penting untuk interpretasi, validasi, reproduktivitas, dan generasi temuan penelitian. Baiklah, bisa kita review ulang mengenai apa saja sih yang dibahas pada communicating your research. Yang pertama tadi adalah social impact, yaitu how to build empathy in researchers. Jadi secara garis besar, itu empati itu adalah kapasitas unik manusia untuk merasakan pengalaman, kebutuhan aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati, atau kelaparan orang lain, seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Kemudian, tadi ada mengapa sih empati itu penting gitu ya, yaitu memberikan kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari sudut pandang orang lain, terkait dengan peningkatan pemikiran kritis, kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Kemudian lagi membahas tentang apakah sih, apa empati itu bisa dilatih gitu. Jadi, empati itu intinya bisa dilatih, tetapi berbeda-beda gitu proses refleksif orang gitu yang memperluas perspektif kita itu tentang membangkitkan empati. Selanjutnya ada ensuring visibility, yaitu 7 strategies for scientists to communicate the research and create a brand, promoting your article for maximum interest, mempromosikan artikel Anda untuk memaksimumkan minat. Kemudian ada cara memaksimalkan visibilitas artikel, presentation are communication tools that can be used as demonstration, lectures, speeches, reports, and more. Kemudian ada cara memaksimalkan visibilitas artikel, sudah saya jelaskan tadi, yaitu menemukan jurnal yang tepat, mempublikasikan, membuatnya mudah ditemukan, kemudian memperkaya artikel, kemudian mempromosikan artikel, dan berbagi data dan konferensi. Jadi apa aja tadi? Yaitu menemukan jurnal yang tepat, mempublikasikannya, membuatnya mudah, ditemukan, kemudian memperkaya artikel Anda, promosikan artikel Anda, berbagi data dan konferensi. Kemudian ada inclusion and diversity researchers, yaitu menciptakan lingkungan di mana setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil, sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Dan yang saya bahas terakhir kali tadi adalah how to integrate sex, gender, and intersectional analysis into research. Jadi membedakan jenis kelamin dan gender, mengintegrasikan analisis jenis kelamin dan gender ke dalam desain penelitian. Mungkin cukup yang saya sampaikan gitu pada materi communicating your research secara garis besarnya gitu ya. Jadi ya mulai dari social impact tadi, empathy, ensuring visibility, inclusion and diversity research, visibilitas artikel gitu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun informasi yang kurang tepat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat gitu bagi teman-teman semua dan juga bisa buat saya lebih belajar lagi gitu apa yang perlu saya sampaikan.
Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.